Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Zaki Sasoko Putra dari kelas 12 IPA akan mempresentasikan perubahan lingkungan. Oke, di sini ada gambar dan juga ada permasalahan di kota kita, di Bekasi. Polusi di kota Bekasi menyebabkan banyak perubahan lingkungan. Saat ini, kota Bekasi banyak menimbulkan perubahan, salah satunya perubahan lingkungan. Kota Bekasi juga saat ini hampir sama dengan kota Jakarta per tahun 2019 lalu. Konsentrasi PM 2,5 Bekasi jauh di atas ambang tersebut dengan torehan 124,3 mikrogram per meter kubik. Selisih cukup banyak di atas. Jakarta yang konsentrasi PM 2,5-nya mencapai 92,3 mikrogram per meter kubik. Hal itulah yang membuat kota Bekasi merupakan kota terpanas kedua setelah Samarinda di tahun 2020 kemarin. Tapi bagaimana sih caranya lingkungan di kota Bekasi bisa mengalami hal tersebut? Nah, di sini ada materinya, materi perubahan lingkungan. Pendahuluannya, lingkungan hidup merupakan komponen penting yang menyediakan berbagai kebutuhan manusia dan mampu menjaga keseimbangan melalui berbagai proses. Dan tetapi, keseimbangan ekosistem ini menjadi terganggu karena ulah manusia dan juga dengan melakukan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ketika tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Adapun bahan-bahan penyebab pencemaran lingkungan tersebut bisa disebut dengan polutan. Parah sekali ya Bekasi. Nah, contoh pencemaran lingkungan yaitu yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ketika tertentu, sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk menentukan air sudah tercemar atau belum dapat diketahui dengan melakukan pengujian terhadap 3 parameter, yaitu fisik, kimiawi, dan biologi. Pencemaran air dapat disebabkan karena limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan penangkapan ikan dengan racun. Nah, di kota kita juga semuanya tercakup dalam aspek tersebut. Pencemaran air dapat menyebabkan menurunnya jumlah oksigen dalam air, membunuh biota air, mengganggu kesuburan tanah, serta mengganggu kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, kita lanjut poin selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah artinya keadaan di mana bahan kimia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Adapun pencemaran tanah ini dapat terjadi melalui pencemaran langsung dan tidak langsung, di mana pencemaran langsung akibat penggunaan pupuk berlebihan, pemberian pestisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat diuraikan, sedangkan pencemaran tidak langsung karena air dan udara. Di Bekasi ini pencemaran tanah lumayan banyak ya tempatnya. Contohnya yaitu di Warung Bongkok dan Villa Mutiara. Di sana sering terjadi banjir karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan, serta banyak juga orang yang menanam sembarang pestisida dan pupuk yang berlebihan sehingga banyaknya pencemaran di sana. Nah, kita lanjut pencemaran udara.
Pencemaran udara adalah kehadiran atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Hewan dan tumbuhan mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Ada beberapa polutan udara yang cukup mengganggu bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Antara lain, yang pertama, polutan oksida nitrat dan oksida belerang. Bila bersenyawa dengan uap air akan membentuk asam nitrat dan asam sulfat yang dapat menimbulkan hujan asam yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Penggunaan CFC berbagai gas pendingin pada lemari es dan AC dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar minyak, atau batu bara dapat menyebabkan peningkatan kadar CO2 di udara dan menimbulkan efek rumah kaca yang lebih lanjut berdampak pada fenomena pemanasan global. Nah, pencemaran udara di Bekasi itu cukup parah ya. Banyaknya orang memakai kendaraan serta di sini juga menjadi lahan industri dan juga banyak orang salah kaprah dengan bakar sampah atau lain-lain sehingga menjadi pencemaran udara yang cukup parah dan juga menjadikan wilayah ini menjadi kota terpanas kedua. Nah, yang poin terakhir yaitu pelestarian lingkungan. Nah, ini upaya yang penting. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga adanya perubahan lingkungan bisa memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Untuk menghindari efek negatif dari perubahan lingkungan ini, maka perlu dilakukan pelestarian lingkungan. Adapun pelestarian lingkungan yang bisa dilakukan antara lain dengan melakukan konservasi. Dan bekas ini perlu konservasi. Nah, yang kedua, menggunakan pestisida sesuai dosis. Kalau menggunakan pestisida ya tahu diri lah berapa dosisnya. Tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, pabrik-pabrik perlu membuat tempat pembuangan sendiri dan tidak membuang di alam luar. Serta melakukan daur ulang limbah. Meningkatkan kreativitas juga kepada UMKM yang sekarang sedang kesusahan menghadapi pandemi. Oke, sekian video singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika kekurangan materi atau kekurangan pembicaraan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.